Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk di 4 sampai 8 Juli. Apa sih harus kalian ketahui terkait dengan love atau relationship kalian? Oke. Untuk minggu depan Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, di sini ada flirt, Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini ada get more information. Oke, untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, yes, Libra, dan Gemini. Oke, kita akan lihat dulu untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan lihat overall energi Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini ada flirt and you are ready. Jadi mungkin apa yang harus kalian ketahui di minggu depan mungkin akan ada seseorang yang akan meng-approach kalian, berkomunikasi sama kalian, nge-flirt kalian, ngegoda kalian, atau berkomunikasi kalian dengan menggoda atau nge-flirt, rayu-merayu, atau mungkin simpel ada seseorang yang tiba-tiba menghubungi dan dia tertarik dengan kamu. Oke? Dengan romantic feelings, dengan peaceful resolution. Mungkin ini adalah seseorang yang baru aja berpisah dengan kamu, tiba-tiba kembali lagi hadir dalam hidup kamu. Atau ini adalah seseorang yang berasal dari masa lalu, yang udah lama gak berhubungan, tiba-tiba dia kembali hadir dalam hidup kamu dan lagi test the water aja, atau untuk berkomunikasi dengan kalian. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kalian, atau mungkin emang dia ready untuk berkomunikasi sama kalian. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Apa yang kalian harus ketahui, apa yang kamu harus ketahui. Aquarius di 4 sampai 8 Juli, heart to heart conversation untuk zodiak Aquarius. Untuk zodiak Libra, di sini ada forgiveness and codependency. Libra, apa yang harus Libra ketahui? Oke, Libra. Untuk zodiak satu lagi siapa ini? Gemini. Apa yang harus Gemini ketahui di 4 sampai 8 Juli? Untuk zodiak Gemini, sad. Oke, jadi energi who's coming toward, bukan energi who's coming towards you. Tapi ini terkait dengan apa yang harus kalian ketahui di minggu depan. Ini bisa kamu atau bisa seseorang, oke? Karena kalau dilihat di sini, satu, seseorang berekspektasi kamu melakukan suatu langkah, atau vice versa. Kamu berekspektasi bahwa seseorang melakukan inisiatif atau langkah untuk coming towards you, oke? Dengan ini mungkin seseorang nih, mungkin gini, kalau memang ada seseorang yang berasal dari masa lalu, udah lama nggak berhubungan sama kamu, tiba-tiba dia kepikiran sama kamu, atau dia overthinking terhadap sesuatu hal, negative thinking dalam sesuatu hal, yang akhirnya dia merasa bahwa ini adalah saatnya gue untuk mengambil kesempatan, atau ini adalah saatnya gue untuk membuat suatu langkah. Oke, nah mungkin dengan Knight of Wands, dengan you are ready, dengan flirt, mungkin seseorang tadinya dia nggak mau melakukan suatu action, pada akhirnya dia siap untuk melakukan hal tersebut. Dan mungkin dengan Knight of Wands perlu dipahami juga bahwa nge-flirt, mungkin seseorang ini cuman mencoba untuk flirting, atau cuman komunikasi secara fun, atau mungkin kamu juga harus ingat bahwa Knight of Wands adalah seseorang yang memberikan suatu hubungan on and off, tidak stabil, suka-suka dia atau suka-suka kamu gitu ya. Tapi siapapun orang ini adalah orang yang mungkin akan mengambil suatu kesempatan, langkah, atau inisiatif karena dia mempunyai rasa kekhawatiran terhadap sesuatu hal, dan dia akan tiba-tiba approach ke kalian Aquarius, Libra, Gemini dengan cara nge-flirt, atau dengan cara menggoda, atau dengan cara yang light gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk Aquarius. Jadi Aquarius di sini kita lihat di sini dengan you are ready, dengan flirting, and yes, dengan heart-to-heart conversation. Yang aku lihat sebenarnya mungkin ini adalah Knight of Wands dengan Page of Swords, dengan dengan Magician. Kalau lihat mungkin aku lebih melihat untuk zodiak, sebentar ini gini ya. Untuk zodiak Aquarius, jadi akan ada suatu perbincangan dari hati ke hati dengan seseorang yang mungkin satu, dia berasal dari masa lalu, atau seseorang yang udah lama nggak berkomunikasi sama kamu, yang akhirnya dia punya rasa kekhawatiran, atau vice versa.
ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu punya rasa khawatir terkait dengan sesuatu hal, terkait dengan suatu hubungan, terkait dengan seseorang yang sedang berhubungan dengan kamu, dan pada akhirnya kamu ketika overthinking tiba-tiba kamu merasa ini saat yang tepat dan untuk membicarakan sesuatu hal. Oke, dengan magician, dengan page of sword, mungkin ada sesuatu hal yang kamu berusaha mempelajari sebelum kamu mengambil suatu langkah. Kamu akan mengatakan segala sesuatu hal untuk menarik perhatian, atau mengatakan segala sesuatu hal, berusaha untuk mempelajari sesuatu hal untuk bisa berkomunikasi. Dan mungkin hal yang harus kamu ekspektasi pada minggu depan adalah akan ada suatu perbincangan dari hati ke hati antara kamu dengan seseorang. Oke. Tapi kalau misalnya dilihat dengan gimana sih perasaan mereka gitu ya. Mungkin ini adalah akan ada suatu pertemuan atau perbincangan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Oke. Seseorang yang sebenarnya mau melakukan segala sesuatu cara untuk bisa mengekspresikan apa yang kalian rasakan. Tapi mungkin dengan magician, dengan page of sword, mungkin dia ada suatu keinginan untuk melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan attention kamu, tapi dia juga dengan page of sword ada sesuatu hal yang dia berusaha mempelajari pelan-pelan gimana sih caranya untuk mendekati Aquarius. Oke, jadi kamu bisa berekspektasi seseorang yang on and off datang dalam hidup kamu, tapi dia juga tidak langsung untuk membeberkan apa perasaannya segala macam. Jadi kayak orang yang berusaha untuk mempelajari dulu nih situasi hati kamu gimana, situasi kondisi kita berdua gimana. Itu sih yang aku lihat untuk zodiak Aquarius. Untuk zodiak Libra di sini codependency and forgiveness dengan kartu Three of Pentacle, dengan Seven of Swords, dengan Knight of Wands. Oke, Libra. Jadi sebenarnya terkait dengan seseorang yang on and off dalam suatu hubungan kamu dengan orang tersebut. Ini bisa kamu, ini bisa seseorang yang sedang berhubungan dengan kamu. Nah, ini adalah seseorang yang mungkin kamu mesti hati-hati bahwa mungkin kalau memang kamu dengan pasangan kamu dalam missing, ibaratnya dia udah lama gak berkomunikasi, apakah dia involved dengan orang yang lain atau vice versa. Ada sesuatu hal yang mungkin seseorang di sini harus healing atau memaafkan. Gitu ya, dengan King, Knight of Wands, Three of Pentacle, dengan Seven of Swords, dengan forgiveness and codependency, mungkin seseorang yang udah lama gak berhubungan tiba-tiba dia berhubungan lagi dengan kamu, terus dia berusaha nge-flirt, berusaha gak terjadi apa-apa, berusaha baik-baik aja hubungannya, padahal sebenarnya ada sesuatu hal yang dia atau kamu harus katakan untuk minta maaf. Mungkin tiba-tiba kemarin berkomunikasi, tiba-tiba kebesokannya gak berkomunikasi. Nah, mungkin ada sesuatu hal di mana salah satu dari kalian itu atau orang tersebut mungkin involved dengan orang yang lain, atau mungkin tiba-tiba dia menghilang. Nah, ada sesuatu hal yang sebenarnya orang ini harus bisa minta maaf dulu, kenapa kemarin kamu tuh nggak ada gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau apabila seseorang on and off dalam menyatakan suatu hubungan dengan Three of Pentacle bilang, ini kan kalau Three of Pentacle dengan Seven of Swords adalah orang yang action dengan perkataan ini tidak sama. Jadi apa yang dia katakan A, dia melakukan sesuatu hal yang lain. Kalau terkait dengan suatu hubungan, berarti mesti ada red flag yang harus kamu waspadai. Mungkin ia tiba-tiba dia minta maaf, atau mungkin ia tiba-tiba dia merasa kayaknya biasa-biasa aja, atau merasa nggak terjadi apa-apa. Mungkin itu yang harus kamu ketahui terkait dengan orang ini. Oke, kita lihat ke zodiak Gemini. Di sini ada trust dan compromise. Oke, jadi terkait dengan seseorang yang mungkin dengan King of Swords, dengan Five of Cups, dengan Knight of Wands, sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Gemini, ada sesuatu hal yang kamu atau orang tersebut tidak percaya terkait dengan situasi hubungan kamu. Antara kamu pesimis dalam menjalankan hubungan ini, atau orang tersebut pesimis menjalankan hubungan ini sama kamu. Ada trust issue, oke? Ada sesuatu hal di mana dalam dua orang harus bisa berkompromi dalam suatu hubungan. Oke, dengan Knight of Wands, dengan King of Swords, dengan Five of Cups, ini tuh kayak seseorang merasa bahwa pasangannya itu on and off dalam menjalankan suatu hubungan. Seseorang gak yakin karena dia merasa pasangannya itu tidak bisa memberikan sesuatu hal yang stabil. Itu yang aku lihat. Yang akhirnya King of Swords dengan Five of Cups, jadi ada sesuatu hal yang seharusnya seseorang ini bisa mengemukakan apa yang dia rasakan.
ada sesuatu rasa sedih bahwa seseorang ini tidak bisa memberikan sesuatu hal yang stabil. Oke. Nah, dengan trust, dengan compromise, ada sesuatu hal antara kamu dengan seseorang harus bisa berkompromi dalam menjalankan suatu hubungan. Apa sih yang kamu mau, atau gimana sih caranya yang baik dalam menjalankan suatu hubungan. Jadi dua belah pihak harus berkompromi, dua belah pihak harus saling getting know each other. Ada sesuatu hal yang kalian harus bicarakan. Kalau misalnya kamu punya unek-unek, ada sesuatu hal kesedihan yang kamu gak suka dari pasangan kamu harus bisa membicarakan hal tersebut. Itu yang aku lihat untuk zodiak Gemini. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.